Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat untuk Bitcoin kembali pulih, teman-teman. Harganya naik sampai 1,5 miliar US dollar. Coba kita rubah dulu ke dalam US dollar, teman-teman. Jadi hari ini kelihatannya untuk Bitcoin mengalami pemulihan signifikan. Hari ini naik sekitar 6,79%, diperdagangkan di angka 92.270 US dollar, teman-teman. Nah, apa yang menyebabkan kenaikan harga dari Bitcoin, teman-teman? Kita akan update beberapa informasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Wall Street menguat dan Bitcoin hari ini melompati 90.000 dan saham teknologi hari ini mengalami kenaikan signifikan, teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa kenaikan harga di dunia kripto itu saling terkait erat dengan pergerakan yang ada di saham, dunia saham di Wall Street, terutama di saham-saham yang berhubungan dengan dunia teknologi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa indeks saham Wall Street ini ditutup menguat pada perdagangan di hari Selasa. Penguatan ini didorong kenaikan harga Bitcoin yang kembali melonjak ke level 90.000 serta adanya rally saham-saham teknologi. Jadi para pelaku pasar memanfaatkan momentum ini untuk merebut kembali sentimen yang sempat melemah pada beberapa hari sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa Bitcoin ini melonjak sekitar 7% pada hari Selasa, pulih dari pelemahan tajam sehari sebelumnya. Jadi sentimen positif ini didorong oleh adanya saham-saham terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi Nvidia itu naik sahamnya mendekati 1%. Sementara Credo Teknologi, perusahaan penyedia infrastruktur artificial intelligence, ini meroket 10% dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa setelah membukukan kinerja keuangan di atas ekspektasi, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa hal inilah yang menyebabkan menjadi salah satu katalis naiknya harga dari Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 92.478, naik sekitar 7%, teman-teman. Jadi di sini ada laporan bahwa adanya klaster likuidasi short, teman-teman. Jadi dorongan Bitcoin menuju angka 93.000 ini memicu likuidasi posisi short yang padat dengan likuidasi Bitcoin senilai 235 juta US dollar dalam 24 jam. Artinya pada saat Bitcoin itu mengalami penurunan, banyak orang yang memasang posisi sell atau menjual atau short, teman-teman. Begitu Bitcoin itu mengalami kenaikan, akhirnya mereka mengalami kerugian dan dipaksa untuk kembali melakukan pembelian Bitcoin, dan ini menyebabkan harga Bitcoin kembali terbang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa pembelian paksa akibat adanya likuidasi ini memperkuat momentum kenaikan terutama di pasar dengan likuidasi rendah, teman-teman. Jadi volume perdagangan 24 jam melonjak menjadi 78 miliar US dollar. Ini 83,64% lebih itu terjadi di perdagangan spot, dan ini menandakan partisipasi aktif dari investor retail dan algoritma, teman-teman. Kemudian ini juga salah satu katalis juga yang membuat harga Bitcoin kembali naik, teman-teman. Jadi ETF Bitcoin spot di Amerika Serikat mencatatkan aliran masuk bersih sebesar 667 juta US dollar pada tanggal 2 Desember kemarin. Ini membalikkan tren keluar selama 3 minggu sebelumnya
Jadi ETF IBIT dari BlackRock itu menambah sekitar 454 Bitcoin setara dengan 51,4 juta US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa aliran dana institusional ini sangat penting untuk likuiditas dari Bitcoin. Pembelian melalui ETF ini mengurangi pasokan Bitcoin di bursa yang saat ini berada di level terendah dalam satu dekade. Artinya banyak sekarang Bitcoin itu menghilang, perlahan-lahan menghilang dari market, teman-teman. Jadi banyak yang lari ke ETF dan ini menandakan kepercayaan yang kembali setelah Bitcoin sempat mengalami penurunan 16% pada bulan November, teman-teman. Jadi inilah katalis-katalis yang menyebabkan Bitcoin mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rebound Bitcoin ini merupakan hasil kombinasi dari penutupan posisi short secara taktis, kemudian masuknya kembali dana institusional melalui ETF, dan juga didorong oleh bangkitnya pasar saham di Amerika Serikat. Jadi kita lihat untuk saham-saham teknologi mengalami kenaikan harga dan itu juga berpengaruh positif terhadap rally dari Bitcoin, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk tren, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini harga Bitcoin ini perlahan-lahan mulai hari ini melakukan breakout, teman-teman, di atas EMA 13 dan EMA 21, dan ini terjadi golden cross di indikator stokastik. Ini adalah sinyal kenaikan, teman-teman. Jadi kelihatannya Bitcoin ini trennya akan cenderung mengalami kenaikan untuk hari ini, teman-teman. Kemudian kita akan cek secara technical analysis dengan menggunakan sekitar 26 indikator. Jadi kalau kita lihat di analisa dari TradingView, ini untuk Bitcoin di market Binance ini mengalami kenaikan 1.443 US dollar, teman-teman. Jadi mengalami kenaikan 1.400-an US dollar. Hari ini diperdagangkan di angka 92.741 US dollar per satu Bitcoin di market Binance. Kemudian untuk walaupun pergerakannya naik, teman-teman, tetapi kita lihat di sini untuk indikator berdasarkan analisa dari TradingView ini untuk moving average ini masih sinyal sell, teman-teman. Kemudian untuk oscillator netral, namun untuk gabungan di antara moving average dan oscillator ini sinyalnya masih cenderung untuk penjualan, teman-teman. Jadi sinyalnya masih sinyal sell walaupun harga bergerak mengalami kenaikan. Mungkin akan lebih positif sinyalnya apabila candle hari ini besok betul-betul closing di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Jadi ini harga masih bergerak, artinya masih berlangsung pergerakannya. Kalau harga ini closing besok harga penutupan ada di atas EMA 13 dan EMA 21, kemungkinan untuk sinyal dari TradingView ini akan berubah menjadi sinyal pembelian, teman-teman. Tetapi kita lihat di sini sinyalnya masih sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi ini, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.